Susanti dengan NIM A1C223079. Saya dari kelas C angkatan 2023. Jadi di sini saya akan membuat video tentang tindakan pemeriksaan Pap smear dan IVA serta pemeriksaan sadari. Pengertian dari sadari adalah pemeriksaan secara mandiri untuk menemukan adanya benjolan pada payudara. Tujuannya untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan pada payudara. Adapun persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pertama ada bantal, ada pantol payudara, dan ada cermin. Berdiri tegak menghadap cermin, perhatikan ukuran, bentuk, dan warna pada payudara. Letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan, dan dorong siku ke belakang. Kemudian amati payudara. Letakkan kedua tangan di pinggang, bungkukan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila ada yang mengayung di dalam payudara, kemudian tarik kembali punggung ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Tangan kanan untuk mengamati area payudara kiri sampai ke teak. Lakukan gerakan memijat mengelilingi payudara dan membentuk lingkaran kecil. Lalu gerakan memijat lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri, lalu pencet puting kiri dengan jari telunjuk dan ibu jari. Amati bila ada cairan yang keluar, ulangi pada payudara kanan. Berbaringlah dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas. Cermati payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga sekitar ketiak. Cermati menggunakan dua pola gerakan di langkah 4. Ulangi langkah ini pada payudara kiri. Akan menjelaskan pengertian dari pemeriksaan IVA dan juga Pap smear. Jadi pemeriksaan IVA itu adalah pemeriksaan yang dilakukan secara visual dengan menggunakan cairan asetat. Kemudian untuk melihat kelainan pada serviks, sedangkan Pap smear itu dia melibatkan pengambilan sel sampel dari serviks yang akan diuji di laboratorium. Tujuannya sama, yaitu untuk mendeteksi kanker serviks secara langsung dari awal. Yang pertama ada selimut, apron, underpad, ada spekulum, ada nirbeken, ada spatula aire, ada objek gelas, ada kasa steril, asam asetat, masker, dan juga handscoon yang steril. Ada juga pantom yang kami gunakan sebagai alat peraga.
Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Jaini, perawat di Puskesmas. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Budea. Baik Bu, dengan Ibu Dea, terima kasih sudah datang ke Puskesmas pada hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya soal KB Bu, terutama soal spiral atau IUD. Baik Bu, berarti Ibu sudah berencana ya untuk menggunakan KB. Nanti saya akan jelaskan tentang IUD, termasuk cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta hal-hal mungkin yang Ibu perlu tanyakan lagi. Iya Su, saya masih bingung soalnya banyak mendengarkan berita yang berbeda-beda tentang KB ini. Baik Bu, jadi IUD atau spiral itu adalah alat kontrasepsi kecil berbentuk huruf T yang dipasang di dalam rahim. Fungsinya itu untuk mencegah kehamilan dengan beberapa cara tergantung jenisnya. Jadi di sini jenis IUD itu ada dua, ada IUD tembaga atau non hormonal, itu dia tanpa hormon, terus dia efektif hingga 10 tahun, bisa menyebabkan haid lebih banyak. Terus kalau IUD hormonal, dia tuh mengandung hormon progestin, efektif 5-7 tahun dan dapat mengurangi volume dan nyeri haid. Jadi IUD itu adalah pilihan yang sangat efektif karena dia keefektifannya itu 99% untuk mencegah kehamilan dan bisa dilepas kapan saja jika ibu pengen hamil atau ada program kehamilan. Kedengarannya agak membuat saya takut ya Sus, tapi apakah itu sakit saat dipasang? Kalau sakit itu hal yang wajar Bu, karena memang saat pemasangan biasa terasa kram. Seperti kram haid, hanya dia sebentar, sekitar 5-10 menit. Setelah itu ibu bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau kita ingin melepaskannya, apakah ada kesulitan Sus? Proses pelepasan itu cukup mudah seperti pemasangan. Dia dilakukan oleh tenaga kesehatan pastinya Bu. Setelah dilepaskan, kesuburan ibu akan kembali seperti normal, seperti semula. Jadi jika ibu masih berencana mempunyai anak lagi, IUD ini merupakan pilihan yang cocok. Apakah ada efek sampingnya Sus? Kalau efek samping kita bisa lihat di sini. Efek sampingnya itu ada nyeri atau kram di bawah perut saat atau beberapa hari setelah pemasangan. Terus yang kedua, haid tidak teratur selama 3-6 bulan pertama. Terus bisa mengakibatkan keputihan juga, tapi keputihannya itu yang ringan. Keputihan ini terjadi karena ada reaksi tubuh untuk mengadaptasi terhadap benda asing. Kalau udah dipasang bisa lepas sendiri nggak Bu? Sangat jarang untuk melepaskan itu sendiri, tapi kami akan ajarkan untuk cara memeriksa benang IUD sendiri di rumah. Nanti juga ada jadwal kontrol yang kami biasanya kasih. Terus biasanya 1 minggu setelah pemasangan, lalu sesuai jadwal disarankan untuk kembali lagi Bu. Baik Bu, dari penjelasan tadi, apakah sudah cukup jelas atau ada yang mungkin Ibu mau tanyakan lagi? Saya mau pikir-pikir dulu ya Sus, mau diskusi dengan suami saya dulu. Itu keputusan yang baik Bu. Diskusi dengan pasangan sangatlah penting dalam memilih KB ini. Kalau Ibu masih merasa kurang jelas, saya akan memberikan brosur ini sebagai tambahan informasi buat Ibu dan pasangan. Saya harap penjelasan ini bisa membantu Ibu dan suami menentukan pilihan terbaik ya. Ibu bisa datang kapan saja ke Puskesmas jika siap untuk pemasangan alat kontrasepsi IUD ini. Baik Sus, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih kembali.